Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari surat Paulus untuk jemaat di Roma. Dalam bagian ini, Paulus menasihatkan jemaat untuk mempraktikkan kasih, bukan hanya kepada orang-orang yang baik atau sesama umat percaya, tetapi juga terhadap musuh atau seteru. Ketika seseorang berbuat jahat, hendaklah tidak membalas dengan kejahatan. Jangan pernah mengutuk, tetapi lakukanlah senantiasa yang baik kepada semua orang. Di saat ada orang yang menebar kebencian, orang Kristen diajak untuk terus menabur perdamaian. Ketika seteru lapar, orang Kristen harus memberi makan. Ketika seteru haus, orang Kristen harus memberinya minum. Dengan tetap melakukan yang baik, maka orang Kristen itu seperti mengumpulkan bara api, kata Paulus, di atas kepala musuh-musuhnya. Itu sebabnya orang Kristen jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang perampok yang senantiasa mengintai sebuah toko yang dimiliki oleh seorang nyonya tua. Perampok itu mempelajari situasi dan setiap gerak-gerik dari wanita tua itu. Ketika ia mengunci pintu, ia selalu mengapit tas berisi uang di lengan kirinya. Suatu sore, ketika wanita tersebut sedang menuju mobilnya, bajingan itu mendayung sepedanya cepat-cepat lalu menjambret tas wanita tua itu. Kemudian melaju ke tempat yang gelap dan tersembunyi di balik semak-semak di taman. Segala sesuatu pada waktu itu berjalan sesuai dengan rencana. Pada sore hari yang lain, wanita itu ada lagi di sana. Ia mengunci pintunya dalam kegelapan. Lalu perampok itu pun mendayung lagi sepedanya dalam kegelapan dan melaju tanpa menghidupkan lampunya. Ketika ia berusaha menggapai tas nyonya tua itu, roda depan sepedanya menabrak sebuah batu. Karet pegangan sepeda terlepas dari tangkainya. Bajingan itu pun jatuh tersungkur, kepalanya terbentur semen dan ia tidak sadarkan diri. Nyonya itu berteriak, "Apa yang terjadi denganmu? Apa engkau sudah gila bersepeda di malam hari tanpa lampu?" Ketika siuman, ia mendengar suara wanita tua itu berkata, "Ya Tuhan, engkau berlumuran darah." Kemudian ia membuka tokonya dan menuntunnya masuk. Ada benjolan besar di kepalanya dan sebagian kulitnya terkelupas. "Sebaiknya kita ke dokter saja untuk memastikan keadaanmu," kata nyonya itu. Kemudian ia memberikan tas hitamnya kepadanya dan berkata, "Ini, peganglah tas ini agar saya dapat mengunci kembali pintunya." Lelaki bajingan itu berdiri di situ dengan semua uang yang berada di tangannya. Sebenarnya ia dapat melarikan diri dan membawa kabur tas tersebut. Tapi ia tidak melakukannya. Ia berdiri di sana, tidak bergeser sedikit pun. Hari berikutnya, nyonya tua itu memberikan kepadanya tugas mengantar barang-barang grosir dan mengambil pesanan wanita tua itu. Hasilnya, sekarang nyonya itu mempunyai seorang anak lelaki yang diasuhnya dengan penuh keibuan. Sahabat, kejahatan tidak akan pernah mengubah kejahatan. Kekerasan tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Amarah dan balas dendam tidak akan pernah memulihkan keadaan. Tetapi kebaikan dapat mengubahkan hati yang keras menjadi lembut. Hati yang penuh kasih dapat membalikan hati yang penuh kejahatan. Betapapun hanya sebuah tetesan, tetapi air dapat menghancurkan batu yang sangat keras. Sahabatku, apa yang kita baca hari ini merupakan rahasia yang sebenarnya sudah terbuka. Tetapi banyak orang yang belum mengetahuinya karena belum mengalaminya. Itu sebabnya kita diingatkan hari ini. Tuhan dapat mengubah hal-hal yang buruk di sekitar kita melalui diri kita. Jangan pernah berharap orang lain berubah.
sebelum kita mengubah sikap kita terhadap orang lain. Dan salah satu sikap terbaik yang ditawarkan oleh Alkitab adalah sikap yang selalu mengasihi, bahkan termasuk kepada orang-orang yang berusaha menjatuhkan dan menghancurkan kita. Lihatlah keajaiban yang terjadi lewat kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menerangi dan memampukan kita dalam memenuhi panggilan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa melakukan dan mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami, bahkan terhadap orang-orang yang berusaha menghancurkan dan menjatuhkan kami, terhadap musuh-musuh kami. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus selalu menerangi kami, memampukan kami untuk melakukan kasih ini. Karena sesungguhnya kami pun adalah orang-orang yang sudah dikasihi dan dilayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.